Kita mau bahas yang ini ya. Jadi ya coba perhatikan. Kita mau bahas yang bab 3. Nah ini mungkin bab yang gampang enakan juga, karena pasti lebih banyak mendengar gitu ya. Ya sifatnya soalnya teori gitu ya. Oke. Nah. Nah, kita mau bahas ini. Jadi ini mau kita bahas kelimpahan unsur di alam. Nah, yang akan kita pelajari, pertama kita mau lihat di alam ini seperti apa. Ya. Hah? Apa? Nggak mau lihat. Kita mau amati di alam seperti apa. Nah, coba buka halaman. Oke, coba buka bukunya. Halo, buka bukunya. Ya. Oke, ayo buka bukunya halaman berapa ini? Saya nggak tahu. Ya, 102. Nah. Kita mau lihat, nah, kita mau coba pelajari di alam ini unsur yang ada itu hanya 118 di tabel berdasarkan tabel geometrik ya. Jadi yang kita pelajari kurang lebih maksimal segitu. Tapi yang kita pelajari di SMA pasti lebih kecil dari itu. Jadi nggak 118-nya enggak. Ya kita batasi tertentu ya. Kalau 118-nya udah termasuk ilmu T gitu kan? Ya, sudah termasuk UT. Nah, berdasarkan tabel periodik yang baru, ya, 117 nomor atom 117, nomor atom 117 itu udah ada namanya. Terus ada 115 udah ada namanya. Yang belum ada namanya tetap pakai UT, UN, UD, gitu ya. Nah, di sana. Di alam kita pelajari 118 ini, tetapi kita batasi untuk di SMA mungkin kayaknya seperempatnya mungkin ya. Mungkin ya. Nah, kita amati ya. Yang unsur yang lebih banyak kalian lihat itu di alam kira-kira apa? Kalau misalnya berdasarkan pengamatan kalian. Besi, Pak. Besi ya, itu memang yang paling top ya. Terus apa lagi? Karbon ya. Terus ya, nitrogen, oksigen, aurum apa aurum? Ya, aurum. Kalau lihat AU, Pak. Aluminium ya. Oke. Lihat apa? AU. Ya, ini aurum. Ini aurum. Ya, aurum. Mana Pak AU-nya, Pak? Lihat, Pak. Nah, sekarang terus AB, Pak, AB. siapa yang mau dijual lumayan kayaknya dapat. Hah? Kayaknya nggak tahu berapa ribu ya? Berapa ratus ribu? Mana Pak? Sini Pak, saya lihat dulu Pak. Hah? Ini ada namanya sih. Hah? Iya. Ada namanya. Nah ya, jadi terus kalau kalian lihat di misalkan gedung-gedung yang tinggi, terus ada kayak seng. Kalian pernah lihat atap nggak? Atap yang atas seng tapi lebar-lebar. Pernah dengar konstruksi baja atau konstruksi baja ringan? Ya, baja ringan. Nah itu terbuat dari seng sama, kok nggak salah seng sama gallium. Jadi namanya jadi disebut gapalu. Jadi gabungan itu, dan itu dipakai untuk atap, untuk garasi, kemudian konstruksi baja. Sengnya pakai ini, dia tak tahan lama, tahan karat, ya bisa sampai ya dengan 10 sampai 20 tahun baru ganti. Nah kan ada garasi yang atasnya plastik kan, kayak, nah nggak tahu pernah dengar kata polikarbonat nggak?
polikarbonat, terbuat dari polikarbonat segala macam. Nah itu kan ya ada yang enggak, oke nggak apa-apa. Nah tapi kalau kalian perhatikan di garasi itu ada yang di atas yang ada untuk supaya nggak kehujanan. Nah itu kurang lebih kebanyakan umumnya di rumah-rumah pakai polikarbonat. Ya, itu tapi 5 tahun berganti atau 2 tahun berganti. Nah, kalau pakai galvanum itu lebih lama ya. Atau dikenal dengan kata zinc alum ya. Dan juga ada aluminiumnya. Zinc, seng campuran dengan aluminium. Jadi lebih tahan lama ya. Oke. Nah, kita lihat kalau di bumi ini itu ada 3 bagian ya. Udara, terus tanah, air ya. Bukan. Tapi nggak masuk. Ya, jadi udara, tanah, sama air. Api nggak ada. Ya. Api itu bukan ya mungkin di bagian paham ada yang melibatkan api, tapi di chemistry enggak ada. Walaupun ada tapi bukan bagian yang kita mau kelola ya. Nah sekarang di kulit bumi itu sampai kurang lebih kedalaman 10 km ke bawah ya, itu ada kekayaan yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Nah kekayaan apa yang ada? Kita lihat ternyata yang paling banyak itu adalah oksigen. Luar biasa. Jadi oksigen, kenapa oksigen banyak sekali di sini? Semua ya disediakan Tuhan. Udah mati mutu jawabannya. Ya. Ternyata oksigen itu merupakan unsur yang mungkin reaktif ya, reaktif. Jadi dengan apapun dia itu bereaksi. Ya. Dan juga kalau situasinya cocok ya. Dan pada umumnya kalau pada suhu kamar yang menyebabkan karat itu apa? Oksigen dan air ya. Jadi kalau kita tempatkan logam di atas ya di lab ini, kalau kita dengan katakan dengan besi, nanti yang dia akan berkarat. Jadi segala sesuatu apapun akan berkaitan sama oksigen, berikatan ya, berikatan dengan oksigen. Maka dari itu, maka yang terbesar di tanah itu adalah oksigen. Jadi kalau misalkan sebelum kita mendapatkan besi, senyawa yang ada di tanah kan kita ambil besinya kan itu kan hasil olahan ya, itu dimurnikan segala macam. Tapi sebelumnya itu dari batu-batuan. Batuan-batuannya itu komponennya kalau misalkan kita mau buat si menjadi besi itu dari katakan apa hematit, batuan hematit. Dari dalam batuan hematit itu komposisi terbesarnya itu Fe2O3. Aluminium dari batuan juga, dia diperoleh dari tanah, diambil di gali. Nah itu dari namanya boksit namanya. Komposisi terbesarnya adalah Al2O3. Jadi lagi-lagi dengan jadi makanya O yang terbesar, hampir 50% ya. Jadi kalau misalkan 10 km ke bawah, kalau misalkan dipadatin yang di bawah 5 kilo itu oksigen. Ya. Terus kemudian yang berikutnya silikon. Nah, kenapa silikon? Karena pasir itu komposisi utamanya adalah silikon dioksida. Yang tanah pasir, kalau kalian dari pasir itu komponen utamanya adalah silikon dioksida. Dia merupakan molekul raksasa sebenarnya. Ya. Makanya komposisi terbanyak silikon. Nah, kemudian ini turun drastis dari 25% ke 7,5%. Aluminium, kemudian besi, kemudian kalsium. Nah, coba perhatikan. Kalau berdasarkan hukum ekonomi, kalau ketersediaannya banyak, ya 7,5, biasanya harganya lebih murah. Lebih murah. Tapi aluminium nggak lebih murah dibandingkan si besi. Kalau kalian besi, lebih susah. Apa yang lebih susah? Ngolahnya. Maksudnya ngolahnya gimana? Untuk produksinya maksudnya. Produksi dari batuan ke aluminiumnya. Ya,
dia costnya lebih mahal. Kenapa kok lebih mahal? Kenapa lebih susah? Nah, memang berkaitan sama proses pembuatannya. Jadi bergantung pada proses. Nah, proses itu yang menentukan harganya mahal atau harganya murah. Ya. Jadi kalau prosesnya benar-benar susah, berarti mahal. Tapi kalau prosesnya gampang, dia lebih murah. Kan itu kan ekonomi ya, ekonomi banget ya. Nah, kita lihat nanti, kita akan perhatikan nanti besi pembuatannya gimana. Nah, bocoran dikit, kalau besi itu buatannya besi di dalam suatu tempat, namanya hematit ya, masukin. Terus ada juga karbon, habis itu terus ada namanya kalsium karbonat atau dikenal dengan kata kapur. Jadi tiga itu dimasukin jadi satu, habis itu dipanasin, udah nanti bisa jadi besi. Nah, tapi kalau yang ini aluminium tetap dipanasi, tetapi dia butuh listrik. Ya, listrik itu dapatnya mahal. Ya, coba perhatikan elektrolisis Al13 menjadi Al butuh berapa? 3 elektron. Jadi elektronnya makin banyak ya, berarti listriknya makin banyak. Maka dari itu karena kebutuhan listriknya banyak, maka untuk pabrik aluminium itu tidak pernah jauh-jauh dari pembangkit tenaga listrik. Jadi misalkan masalah CLTA Sigura-Gura, kalau dulu saya belajar yang IPS itu, nah di sana dekat situ ada pabrik aluminium. Ya. Karena supaya nggak jauh transfer listriknya, karena memang butuh listriknya sangat banyak. Ya, maka dari itu aluminium jadi lebih mahal dibandingkan besi, karena besi lebih mudah prosesnya. Sedangkan ini yang membuat mahal itu adalah kebutuhan listriknya yang cukup banyak. Oke, ini komponen utamanya ya. Jadi kemudian sampai ke bawah hidrogen juga ada unsur lain yang kecil-kecil ya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya yang ada di udara. Ternyata komposisi utamanya apa yang besar? Nitrogen. Terus yang kedua oksigen. Nah, nitrogen, oksigen dan bawahnya itu persentasenya jauh sekali. Nah, sekarang kira-kira kalau di rumah sakit itu komposisi oksigennya 100% atau sekian persen? Mungkin 100 ya. Ya. Akibatnya apa kalau di rumah sakit orang pasien menghirup iya racun. Karena kalau oksigen semua, oksigen itu cukup reaktif. Jadi kalau terlalu banyak diambil, paru-parunya yang rusak. Ya, karena si oksigennya bereaksi sama sel, bukan diserap. Ya, jadi nanti oksigennya terlalu banyak di darah, akibatnya bisa jadi si sel-selnya jadi rusak. Karena akibatnya sama halnya seperti teroksidasi sel-sel. Ya. Nah, kemudian maka dari itu ada nitrogen. Berarti campuran di dalam tabung oksigen di rumah sakit itu tidak pernah 100% ya. Jadi 20%. Jadi 20% itu sudah cukup. Tuhan ciptakan cukup sekian dan itu bermanfaat banyak hal. Ya, 20%. Oke. Nah, kemudian jadi komponen utamanya nanti argon juga ada, CO2 juga ada ya. Jadi CO2 sekarang saya tanya, kenapa CO2 kok selalu ada ya? Iya, betul. Karena ada respirasi ya. Kita nafas juga pakai CO2. Nah, berarti kalau ada hujan, berarti pH air hujan itu sama dengan 7 kan? Pasti di bawah 7 ya. Nah, sekarang kalau ada CO2 pasti di bawah 7 ya. Nah, maka dari itu kalau dalam kondisi normal, katakan pH air hujan itu kurang lebih 5,6 atau 6, saya lupa. Terletak di situ, ya. Maka dari itu si CO2 ini merupakan oksida asam, ya. Jadi selama kita ada kehidupan di muka bumi ini dan selalu menghasilkan CO2, pH air hujan tidak pernah 7, ya, selalu di bawah 7. Akibatnya apa kalau ini yang di udara? Komposisi ininya rendah ya. Ini sama ini rendah. Kenapa nitrogen dioksida disebut oksida asam juga?
nitrogen oksida sama nitrogen dioksida itu semakin banyak, kira-kira akibat dari apa? Apa kan? Kenapa ini makin banyak sekarang? Global warming. Nah, global warming itu akibat dari apa? Banyak pabrik. Pabrik ngapain sehingga memperbanyak ini? Hah? Cairan polusi apa? Hah? Udara. Berarti apa yang menyebabkan dari pabrik itu sehingga ada polusi udara? Apa yang dilakukan? Pembakaran apa? Pembakaran tidak sempurna dari apa? Yang dibakar apa? Bensin. Ya, bensin, batu bara. Terus kemudian nggak hanya pabrik yang jadi bahan bakar itu sesuatu yang dibakar, dia sisanya pasti kalau dibakar kan berikatan sama oksigen. Ya. Nah sekarang kalau pabrik pasti menggunakan bahan bakar ya, bahan bakar apapun, mau arang, kemudian bensin, solar, aftur, semua termasuk yang kalian pakai sehari-hari, mobil. Ya, mobil itu akan menghasilkan salah satu yang akan menyumbangsi terhadap si nitrogen oksida sama nitrogen dioksida. Ya. Nah sekarang saya tanya yang ada di mobil, kenapa kok di mobil? Karena di mobil kan bensin ya, bensin kan C8H berapa gitu ya. Semua kan karbon sama hidrogen. Kok apa hubungannya dia? Apa korelasinya dia menghasilkan N2O dan NO2? Soalnya bensin itu dibakar pakai O2, bensin pakai bakar O2. Bensin terdiri sama C dan H. Hasilnya CO2 dan H2O. Apa hubungannya sama N2 dan NO2? bensin kan nggak murni itu doang. Hampir 99,9% itu C dan H dan O. Ya. Nah, tapi itu nggak apa 0,01% pengaruhnya nggak banyak. Tapi kenapa kok dalam sekian tahun beberapa tahun itu udah efeknya udah cukup drastis gitu, terhadap perubahan si nitrogen oksida dan nitrogen dioksida. Hah? AC bukan. Oli sapi. Oli sapi. Kalau oli itu C dan H aja. Itu Pak. Hah? N2O dipakai buat balapan. Tapi kan balapan berapa banyak? Oh iya. Jadi gua ngomong Zat. Nah, kalau dalam pembakaran kalian ingat bahwa mesin kendaraan itu kan mengambil bahan bakar kan, menggunakan bahan bakar. Sumber oksigennya dari mana? Lingkungan dari udara. Nah, yang di udara itu komposisinya apa? Yang terbanyaknya N2 dan O2. Nah, O2-nya memang dipakai, tetapi kenapa bisa menghasilkan N2O dan NO2? Karena kan mesin itu panas, ya, terus menghasilkan panas. Nah, nanti yang di dalamnya kan nggak hanya oksigen saja yang masuk, karena dari udara juga kan. Jadi dengan temperatur yang panas, kemudian di dalam udara itu ada N2 akan bereaksi dengan O2, jadinya menghasilkan N2O dan NO2. Ya, jadi berasal dari udaranya sendiri, ya, dan juga kondisinya cocok. Kenapa sekarang reaksi N2 dengan O2 itu harus pada suhu yang tinggi? Kenapa? Oke, nitrogennya nggak begitu reaktif. Kenapa tidak begitu reaktif N2? Nah, kenapa stabil? Kenapa struktur Lewis stabil? Gak banyak komponennya. Kurang tepat. Perangkap 3. Serem. Jadi kalau reaksi apapun, reaktan jadi produk. Fungsi utamanya kalau dalam reaksi itu dipotong-potong ikatannya kan, baru digabung.
Nah, kenapa dia butuh suhu tinggi? Karena dia harus memotong si ikatan rangkap 3 nih. Jadi butuh energi yang cukup tinggi. Nah, jadi baru kepotong, ya. Jadi karena nitrogennya dia memiliki rangkap 3. Yuk. Kalau saya pernah dengar di berita Pak, Iya. katanya Pak, Pak, sapi Pak, Ya. katanya kentutnya salah satu penyebab global warming, benar nggak sih Pak? Bukan kentutnya, tapi memang bisa jadi kentut ya, karena kentutnya itu pakai ada metannya, ada metananya. Metan. Taunya kalau misalkan kentutnya dipukulin terus dibakar. Gini, oo sapi, jadi oo sapi itu yang dipakai untuk ada penelitian. Jadi di ITB itu ada biji jarak ya. Jadi biji jarak, pohon jarak itu nggak dimakan, nggak diapa-apain, tetapi badannya itu di daerah mana itu diambilkan, bijinya dikumpulin, itu cukup banyak, terus dipres, keluar minyak, minyaknya dipakai untuk biodiesel. Nah, makanya kalian kenal di sini sekarang kenal namanya biosolar. Waktu 2001 itu nggak ada namanya biosolar. Sekarang ada namanya biosolar. Nah, biosolar itu solar dari minyak bumi dicampur sama minyak kayak minyak goreng lah, campur sama minyak. Tapi minyak gorengnya diproses lagi. Oke, itu tunggu dulu. Nah, jaraknya, jadi kita kan banyak ini kan, banyak serat-serat di jarak hasil kompresan, banyak serat ya, banyak maksudnya di situ serat-serat tumbuhan. Nah, kemudian di dalam oo sapi itu ada memang bakteri yang memakan si rumput yang ada di perut sapi, gitu ya. Dan itu nanti si bakteri itu CH4 atau pokoknya yang bersifat gas-gas. Umumnya CH4, ya CH4. Pokoknya CH4. Jadi si bakteri ini makan serat-serat, kemudian pokoknya CH4 gas. Ya, bakterinya tentu. Ya. Nah, itu percobaan di ITB atau mungkin di ITB itu oo sapi begitu fresh keluar itu sama mahasiswa diambil Enggak gitu sih Pak, ngambilnya sih. iya pakai tangan atau pakai alat nggak tahu pokoknya diambil. Nah, setelah diambil itu dimasukin ke dalam biji jarak yang sudah dikompres tadi yang sudah ada minyaknya, dimasukin gitu ya, terus ditutup. Nah, kemudian berikutnya nanti itu kasih lubang, misalnya ada kubangan ditutup, kasih pipa. Nah, pipa ini masukin dalam plastik. Plastiknya nanti lama-lama bung kan? Enggak. Kalau pecah nggak bau lah. Kalau pecah nggak bau. Tapi kalau yang soalnya bau itu begitu fresh keluar dari pantat sapi itu maksudnya bau. Ya. Nah, udah. Nah, setelah itu nanti itu berhubung kan. Nah, terus disalurin, ada gas keluar, itu ada keran, terus keluarin, salurin ke kompor. Nah, terus kasih batu pemberat. Jadi kan ada tekanan kan, terus dinyalain udah bakar seperti jadi kompor. Habis itu ya udah masak ubi kukus. Nah, di TV gitu. Jadi percobaan udah. Nah, apa aja maksudnya? Oh, mantap, masak ubi susah. Ya, itu kan yang masaknya bisa dipakai. Ya, jadi maksudnya di dalam oo sapi itu ada bakteri yang mengandung di dalam sapi ada bakteri yang bisa mengubah apa serat yang dimakan menjadi gas metan. Gitu ya. Ini lagi online Pak. Nah, itu yang berkaitan sama oo sapi. Ya. Nah, kenapa dia mengasihkan global warming? Karena CH4 itu kalau terlalu banyak di udara, nanti dia si refleks dari sinar pantulan dari sinar matahari yang infrared harusnya pergi ke sana, dia ketahan. Jadi tambahan CO2 ya, CH4 ya, gitu ya. Ya, Felix. Dia nggak keluar nyimpang dari kimia. Iya. Kalau karbon oksigen, kenapa harganya bisa mahal banget? Kenapa mahal banget? Karena proses pendapatan untuk oksigen juga susah. Prosesnya kurang lebih begini. Udara
Jadi itu udara kan komposisinya nitrogen sama oksigen ya. Tadi ada argon. Nah ini semua gas ini itu dicairin sampai menjadi cair. Apa namanya liquefy, dari gas dicairin. Jadi pakai pendingin yang seperti apa saya nggak tahu, didinginin sampai jadi cair, makanya itu prosesnya mahal. Jadi mendinginkan udara menjadi cair, jadi kan cair. Nah kemudian setelah jadi cair, dia nanti dibiarkan karena molekulnya berbeda dan si titik didihnya berbeda, maka dia nanti akan dipisahin. Dipisahin nitrogen sendiri, dipisahin oksigen sendiri, baru oksigen yang dipakai. Karena ya mungkin prosesnya mahal. Karena proses mahal untuk mendinginkan yang ini kan harus mendinginkan semuanya. Nggak bisa mendinginkan O2 saja, nggak bisa hanya mendinginkan N2 saja. Jadi semua udara yang dimasukkan dalam suatu tempat harus jadi cair semuanya. Jadi nggak bisa O2-nya dicairin, habis itu kemudian ditampung, nggak bisa. Jadi semuanya dicairin itu. Kemudian dibiarin, dia akan nanti desain pertama desain apa, kedua apa gitu. Jadi proses mendinginkan itu yang biayanya mahal, kayaknya mahal di situ. Jadi kalau oksigen itu oksigennya lebih dari 20% gitu. Kurang lebih disamakan, kurang lebih 20%. Ya. Jadi mahalnya di sana karena proses untuk mendinginkan itu secara logika ya. Oke, itu yang ada di udara. Nah sekarang kita mau lihat di air laut. Air laut itu banyak yang komposisi utamanya banyak NaCl. Ya, konsentrasinya paling besar, terus kemudian turun di sini, turun. Maka dari itu, ya, untuk menghasilkan logam Na itu diambil dari air laut. Jadi kalau kalian lihat ya, komposisi utama di tanah coba ya, di tanah ya. Di tanah natriumnya berapa? 2,63. Kalau kita mengolah dari sumber daya yang ada dari tanah, kita rugi ya. Tetapi kalau kita lihat di air laut, nah komposisinya 10 gram per kilo ya, masih lumayan lah. Jadi 1 kilo air pasti 1 liter ya. Kayak misalkan isinya 1,5 liter aqua 1,5 itu ya isi air laut. Nah kalau misalkan kita uapkan airnya dipanasi, maksudnya dipakai sinar matahari, nanti dapat 10 gram. Ya, jadi lumayan. Jadi maka dari itu untuk mendapatkan logam natrium dia pakai sumbernya dari air laut. Kemudian dia nah termasuk yang ini magnesium. Magnesium itu juga dari air laut juga. Nah terus kemudian Cl2 juga dari air laut. Ya, jadi cukup banyak. Jadi kita memanfaatkan sesuatu berdasarkan dari analisa kekayaan yang ada di tanah, air, dan udara, bukan dari api. Ya, oke. Nah, sekarang apa yang dimaksud, sedikit lagi lah, habis itu istirahat ya. Apa yang dimaksud dengan mineral? Contoh mineral Ag, Ag, PT, Cu, Bi, bla 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 nggak ada. Ya, tetapi mineral oksida itu Fe-nya ada. Fe2O3 namanya hematit. Magnetit Fe2O3, oksid ini. Nah ini dihafal. Dihafal. Silika, beril, kaolinit isinya ini apa? Dihafal, ya. Apa ya? Jadi misalkan soalnya ada pertanyaan UN yang mengandung batuan mineral yang mengandung besi apa? Kan ABC kan, tinggal pilih kan. Tapi kan harus hafal. Hah? Ya ada Fe-nya betul.
Tapi kalau misalkan pertanyaan batuan mineral yang mengandung klorida, ini nggak ada ya. Masalahnya ABC-nya namanya hematit, sulfit, karnalin, magnesit, kayak gitu. Bener? Gak bohong. Pak, kayak kita udah apa di pas susah-susah. Ya. UN dapat cuan. UN pasti luas semua. Oke, siap. Kayak kemarin kan korosi cuma untuk nomor Tapi ulangan harian ya lebih dari 1. Ya, jadi harus dihafal. Jadi maksudnya begini ya, namanya hematit Fe23, apakah 100% Fe23? Tidak. Komposisi terbesarnya 50% ke atas Fe23. Sisanya apa? Ya mungkin pasir, SiO2, terus ada pengotor yang lain. Tapi bagian besarnya, komposisi besarnya terdiri dari Fe23. Itulah batuan mineral. Ya. Kemudian sulfat, ini karbonat, ini jadi harus dihafal. Oke. Sekarang istirahat